Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, kembali kita duduk di dalam majelis ilmu kita tiap malam, di mana majelis kita ini adalah sebuah kajian yang memutalaah, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan perintah-perintah dalam hal pengamalan di dalam ibadah maupun di luar ibadah kita. Yang disebut dengan di dalam ibadah adalah mengenai ritual yang bisa kita katakan, yaitu ketika kita sedang mengerjakan sholat, kemudian puasa, haji, infak, sedekah dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang kita sebut tadi di luar ibadah, yaitu perilaku kehidupan kita keseharian. Maka ini pun kategorinya adalah masuk kepada ibadah. Berkenaan dengan ini, kita kembali membahas sebuah dasar bahwasanya Allah berpesan kepada kita untuk menyembahnya, tapi ada persyaratan sebelumnya, yaitu Al-Hijr 9:9 yang sudah kita bukakan dari ini di minggu kemarin. Ayat itu berbunyi, sembahlah Tuhanmu. Sini wa'bud rabbuk, sembahlah Tuhanmu hatta yatiyakal yakin. Maka di sini kita kalau terjemah, mungkin silakan kalau Anda mau membuka Al-Qur'annya dan terjemahannya. Kalau terjemahannya berbunyi, sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin mati. Nah, di sini bagaimana kita memutalaahnya dengan ilmu, bahwasanya kata-kata perintah di dalam Al-Quran itu ada 1000 ayat, kemudian ada lagi 1000 ayat larangan, jadi khusus 1000 itu melarang. Kemudian ada lagi sebuah ayat cerita, sebagaimana halnya yang diperdebatkan dalam perbedaan paham antara para ulama mubalik ustaz, yaitu pada kalimat datangnya sebuah perintah. Jadi bunyi itu perintah kepada Nabi untuk memerintahkan, perintahkan istri-istrimu untuk menurunkan atau menudungkan perhiasannya, menutupi perhiasannya. Nah, ini disebut dengan, kalau bahasa yang sekarang diperdebatkan, yaitu kerudung atau jilbab. Nah, apakah ini termasuk ayat perintah atau ayat cerita? Kalau ayat perintah berarti menjadi hukum, tapi kalau ayat cerita, ketika Allah menceritakan sesuatu itu pada zaman kejadian turun suatu peristiwa itu, maka Allah turunkan untuk mengabarkan kepada umatnya pada waktu itu, maka ini menjadi ayat cerita. Di sini kita menjelaskan bahwasanya seorang hamba itu diperintahkan untuk menyembahnya sampai meyakini dirinya itu mati. Jadi kalau kita itu masih merasa ada, dunia masih merasa ada, kemudian kita sholat, nah inilah yang paling bahaya. Bagaimana kita ini dalam sholat itu tidak mendapatkan sebuah ancaman dengan neraka wa'il. Maka didasarkan daripada Al-Quran ini, kita akan lebih jeli atau harus lebih jelas bagaimana memaham ketika sebuah terjemah yang diterjemahkan di dalam kalimat sembahlah Tuhanmu.
Nah, di sini langsung kita akan bedah dengan ilmu huruf. Jadi Quran surah Al-Hijr ayat 99 yang berbunyi wa'bud rabbuka hatta ya putra buka kata ya tiakal yakin. Jadi kita akan bahas ini Al-Quran ayat 99. Silakan dibuka di dalam terjemahannya. Wa'bud rabbuka sampai sini. Wa'bud rabbuka kalau terjemahannya dan, waw itu dan, wa'bud itu sembah, rabbuka Tuhanmu, terjemah hatta ini sampai ya tiakal sampai ajal, atau kamu yakin kamu mati, yakinnya sini. Nah, ini betul situ. Nah, sekarang bagaimana ini kita terjemah? Kalau terjemahannya kan sembahlah Tuhanmu sebelum kamu itu yakin bahwa ajal sudah datang. Maka secara global kita bulatkan ini, kita perpendek bahwa di perintahnya kita sholat itu yakinlah dahulu kita ini sudah mati, sudah ada lagi diri kita ini, dunia sudah ada lagi Allah Akbar. Jadi kadang mau dua, itu maksudnya tujuannya. Kalau kita masih ada ya kedua sembahyang, akhirnya menyembah. Bagaimana kita di sini coba? Ada huruf waw, waw itu kan maksudnya kan asa. Maka tidak ada lagi yang lain setelah keesaannya itu. Diartikan dan. Kenapa waw itu diartikan dan? Padahal waw itu adalah keesaan. Ya, waw itu adalah keesaan. Kenapa diartikan dan sembahlah? Maka waw itu esa, wa'bud. Maka titiknya adalah di 3 huruf ini. Kita turunkan yang 3 huruf. Ain, ba, dal. Wa'bud. Kalau huruf alif itu artinya segala perbuatan, huruf-huruf setelahnya ini yang berfungsi bahwa perbuatanku, amalku semuanya. Itu maksudnya daripada huruf alif. Nah, sekarang di sana kan diartikan dan sembahlah rabbuka Tuhanmu. Sampai situ kan terjemah. Nah, sekarang kita teliti kata-kata dan atau waw, esakanlah. Nah, sini perintahnya huruf waw ini adalah esakanlah. Itu perintahnya, esakanlah. Perintah. Bagaimana cara mengesahkan? Artinya jadikan satu dahulu, jangan ada 2. Karena Allahu Akbar, diri kita masih ada, masalah masih ada, belum lagi yang lain banyak. Jadinya wow, itu perintahnya adalah esahkanlah. Bagaimana cara mengesahkan? Maka ada huruf alif. Nih, makanya kita pisahkan. Huruf alif di sini kita turunkan. Af'al. Peran utama. Artinya esahkanlah, jadikanlah semua yang ada ini adalah dari napasku. Aku semuanya yang begawi.
Lalu bagaimana? Nah sudah kasih ini syariat. Nah ini ke syariat. Kalau syariatnya perintahnya sembahyang, haji, puasa dan sebagainya itu waktu. Maka ada huruf ain. Ain adalah ilmu. Persaksikan, saksikan. Persaksian. Balasan. Tuh. Nah, bagaimana cara mengesahkannya? Tentunya setiap roh itu dihampiri atau didamping atau diiringi dengan ilmu. Jadi roh yang dihembuskan itu kan ada ilmu. Itu sudah membawa tahu. Maka apa? Kata-kata sembah di sini adalah kepada huruf sebutinnya. Maka perintahnya saksikan, persaksian. Apa yang kita saksikan? Yaitu balasan. Ada apa di dalam dal? Maka di dalam dal ini kita turunkan ada lam dan mim. Nih orangnya. Itu perintahnya. Saksikanlah siapa nih? Lam adalah makhluk. Nah, ini yang disebut dengan diri kita. Saksikan dahulu diri kita. Siapa diri kita ini? Saksikan dulu, jujur rasakan dulu. Kalau kita menyaksikan diri kita ini, jangan dulu Allahu Akbar dulu. Bila belum menyaksikan diri, berarti kada kenal dengan diri ini sembahyang terus. Ketika ia kada mengenal dengan dirinya, Allahu Akbar sembahyang terus digawe. Ya, nang disebut orang sembahyang jung apa? Nah, marwasilong gitu ya. Lawan diri seorang tengah kada kenal. Perintahnya saksikan. Bercermin dulu kita. Ya, bercermin. Berpanggil kita lawan di dalam cermin toh. Ya, berpanggil bila kita banganga jiwa nang di dalam cermin. Nah sekarang nang di dalam cermin itu anggap aja diri kita nang dudukan sekarang itu. Anggap diri kita nang dudukan sekarang ini. Itu kita yang di dalam cermin. Ketika kita bergerak, wanilah kita mengambil geraknya kita. Rasakan bang kita itu. Anggap kita cermin. Ketika yang di luar cermin menangis. Berarti ketika kita berduka, ketika kita bersedih, ketika kita bahagia, siapa yang merasanya itu? Kawalan kita begitu. Jadi sembahyang nang bujur-bujur khusyuk itu, ya dia kali yakinlah dahulu. Artinya jangan sampai kita tuh Allahu Akbar masih aja menggerungu di dalam. Maka perintahnya dari banyaknya kalimat-kalimat yang diperdebatkan, akhirnya setelah kita bedah melalui huruf Al-Quran, jelas man arafa nafsyahu. Saksikan dahulu diri kita. Saksikan bujur-bujur siapa. Setelah kita tahu dengan diri kita, kita bergerak tangan. Semuaan adalah kalau af'al ini pada tubuh disebut dengan roh. Tahu nafas. Kadang-kadang kata bilanya nafas manusia dah. Ya, tuduh dulu bila kita ada apa aja besandi, tuduh nafas dulu. Coba jangan ada bernafas aku. Diucapi orang tersinggung kita, tutup nafas kita. Ya, ini gara-gara bernafas berdaya, mendengar orang mencaci maki kita, memuji kita. Coba kita ada bernafas, tahu dipuji, tahu dicaci. Kenapa pulang orang bisa mencaci, kenapa orang bisa memuji? Ini gara-gara nafas. Apa tuh
karena nyawa. Kemudian alim ini sudah menakal apapun perbuatan setelahnya, sudah patokannya di situ. Ya, kita ini tips sembahyang tuh jangan sampai menjadi suatu ancaman setelahnya. Ya, kira-kira untuk saat ini, nah kita sembahyang tuh masihlah tak ganggu dengan dunia. Kan turun hadis, sebelum salam diperintahkan untuk bermohon kepada Tuhan daripada 4 fitnah yang bisa menjerumuskan kita. Yang pertama, fitnah dunia, fitnah kehidupan, fitnah dajjal, fitnah alam kubur. Nah, fitnah kehidupan, fitnah dunia nih, karena kita ada kenal dengan diri kita, iya tertipu. Nah sekarang ketika kita sholat, hal mendasar yang utama dahulu adalah mengenai diri kita. Itu hal yang mendasar dulu. Kira-kira banyak manusia yang sembahyang nih, banyak tuan guru sudah bersusumber. Ya Sidin sembahyang cakar aja banyak hibah masih, tapi kadang tahunya lawan diri udah tahu apa lagi lawan Tuhan. Cumanya yakin benar Tuhan tuh ada, itu aja. Tapinya amun yakin Tuhan tuh ada, tapi ada yakin dengan diri. Kada mau ya, kada mau sampai. Karena alamatnya kada tahu. Ini kita harus tegaskan tasnya. Kira-kira sampai wayah ini kita sampai yang adalah dalam masih ketika dapat masalah, adakah kita hidup dengan kada ada masalah? Itu. Maka semua masalah itu pun ketika sudah berhasil menyaksikan diri kita ini, maka masalah pun ada di dalam diri kita nih. Masalah dalam diri, jadi akan satu. Karena perintahnya esakanlah, wa'bud rabbuka. Al-Hijr ayat 99. Bila sudah diandak Tuhan di 99, jangan lagi hendak banding. Diputusan sudah. Karena Allah sudah meletakkan ayat ini di 99. Karena kalau lagi kita banding sudah. Pokoknya ya Tuhan sembahyang. Tapi apa? Kenali dahulu diri engkau. Saksikan siapa engkau itu siapa dulu. Jangan sembahyang sebelum engkau mempersaksikan diri engkau sendiri. Kalau kita ubah bahasa daripada terjemah, maka perintahnya saksikan, persaksikanlah dahulu. Nih. Yang dimaksud dengan huruf dal itu apa? Saksikan dulu diri kita. Itu kan dari dulu. Mungkin ahli-ahli tasawuf pun, apalagi syariat sudahnya. Kalau orang ahli syariat aja, kada mau belajar tasawuf, kada mau belajar ma'rifat. Ini belajar ma'rifat itu anti karena menggunakan bahasa ma'rifat. Ya, ini hanya belajar menggunakan bahasa tauhid. Tauhid itu meyakini yang pertama ada yang disebut dengan uluhiyah. Uluhiyah itu meyakini bahwasanya nang ada ini sabarataan semuanya dari Allah. Cukup sampai di situ. Kemudian rububiyah. Maka rububiyah ini meyakini bahwa nang ada alam semesta beserta isinya ini tanda semua Allah yang ciptakan. Kalau uluhiyah banyak nih dari Allah, maka esa semua. Mengisahkan banyak asma wa sifat. Maka apa? Semua sifat manusia atau sifat makhluk Allah dia yang memberikan. Artinya dan namanya itu Allah yang memberikan nama. Itu paham dengan tauhid seperti itu. Kalau kita langsung saksikan diri kita, maka kita belajar kenapa harus dari badan. Kalau dari badan kan dari kulit, ya, daging, tulang dan semuanya ini kita leburkan, kita hancurkan. Karena yang disebut makhluk itu terdiri dari susunan diri terdirinya ini.
Nah, kita kenal, kita leburkan dahulu. Maka apa? Kalau sudah lebur diri kita, semua inilah tubuh kita. Kemudian siapa? Inilah nyawa di dalam diri ini, yang disebut dengan jiwa. Nih, ini yang berpengaruh. Ternyata peran utama napas di dalam tubuh itu adalah disebut dengan jiwa. Jiwa itu peran napas kita. Tapi kalau pada batang tubuh ini seringkali difokuskan kepada otak. Padahal hati pun adalah disebut dengan jiwa, qalbun. Artinya jiwa itu disebut qalbun, artinya yang dalam kekuasaannya itu adalah roh, nafasnya. Dan disebut dengan jiwa. Maka perintahnya wa'bud rabbuka. Nah, sebelum nih sampai ke titik rabbuka, ini sampai sudah kita pisah lagi hurufnya, huruf ra, ba, dan ka. Tuh 3 titik. Rabbuka ini orang mengartikan Tuhanku. Kalau sampai di sini sembahlah. Nah, ya kan? Tapi kata-kata sembah ini berasal dari sebuah cerita. Allah memerintahkan agar semua makhluk itu saksikan dulu engkau itu siapa. Saksikan dulu. Jadi kalau kita mau ini mempraktikkan dengan ubah bahasa syariat berdiri betul, sebentar sembahyang, bolehlah kita dulu menakuni diri kita. Siapa? Wahai kulit, wahai daging, takutnya siapa? Takutnya nama kita. Wah, ternyata roh semua. Ya kan? Kalau roh ditanya, aku enggak. Nah sekarang ketika ditanya, sekarang kita ketika berdiri betul, apa yang kita bawa pasti masalah. Ya kan? Pada mungkin tidak ada masalah. Urusan dunia itu adalah masalah. Tapi ini masalahnya apa? Ternyata punya masalah aku pun adalah roh. Karena masalah itu adalah rasa. Sir. Ternyata aku juga lebur. Kada ada lagi. Kalau sudah rasa diri ini sudah lebur, diri sudah kembali kepada roh, masalah pun kembali kepada roh, maka roh inilah yang di dalam tubuh inilah yang berperan, yang disebut dengan jiwa atau disebut dengan nyawa. Nah, habis sudah. Hanya takbir. Itu keharusannya. Artinya jangan sembahyang, jangan takbir dahulu. Kalau masih ada perasaan kita kayak terganggu dengan perasaan dunia. Maka ketika ini sudah lebur, nih sudah lebur ini, apa yang kita persaksikan lagi selanjutnya? Ini orang nyebut Tuhan. Sembahlah Tuhanmu. Sampai itu Tuhan itu diartikan, diterjemah. Kenapa diartikan dengan Tuhan? Nah sekarang, kalau setiap jiwa itu ia sudah kembali lebur menyatakan dirinya, aku adalah engkau, anak Allah, apa yang didapatkan? Yaitu ampunan. Nah ya, ini niatnya diampuni. Kalau ampunan, nih belum lagi takbiratul ihram, kita di sini belum lagi sembahyang, ya kan? Belum apa-apa lagi kita. Apa yang sudah menunggu? Ampunanku ya Tuhan. Itu artinya sembahyang bersih jadinya. Belum takbir lagi kita belum tuntung salam, belum sembahyang, belum digawi, tapi kita sudah lebur nih. Ini perangkat ini belum mengerjakan ibadah, belum lagi saksikan diri kita, saksikan masalah yang kita hadapi, lebur ke dalam semuanya, disebut roh ini berkenaan dengan nurnya. Habis sampai di sini belum sembahyang. Nah ya Tuhan, bila sudah sampai di titik ini, ya kan? Nah sampai di batas di sini, ia mengenal dengan diri, maka disinilah yang disebut dengan nur. Sampai di titik nur atau di titik hanya ratu nyata. Di mana nyatanya? Ampunan, kebersihan. Ya ada berdosa lagi kalau bahasa syariat. Tiada dosa lagi. Ketika ia mengangkat takbir, tiada dosa lagi. Ketika ia membaca Fatihah, tidak dosa lagi, tidak baca. Ketika ia baca doa, siapa yang baca doa? Dialah yang berlaku semua. Kembali kepada roh. Maka apa? Kembali lagi nih. Man arafa nafsahu. Orang yang mengenal dirinya di sini akan mengenal Tuhannya.
Maka saksikan pulang di sini. Nah, saksikan lagi. Siapa yang disaksikan? Saksikan Tuhan. Kalau di sini perintah saksikan diri engkau, berarti makhluk. Man arafa nafsahu di sini. Diri dulu kita di situ. Kemudian di sini saksikan nih huruf kaf. Nah, siapa huruf kaf ini? Asalnya huruf lam. Ini apa nih? Amjah. Amjah itu adalah menyeluruh, berarti kafah. Maka huruf lam di sini ini artinya wujud. Yang wujud ini kafah menyeluruh. Kada ada lagi yang lain. Saksiakan semua. Ketika kita saksikan tubuh kita, dunia, masalah kita, apa yang ada huruf kaf. Maka sehingga lam tambah hamzah menjadi kaf, artinya cukup. Cukup ini maksudnya tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, rasakan. Kita kenal dengan diri kita, tuh rapi sudah. Sampai di sini saksikan. Nang banyak disaksikan ternyata adalah seberitaan bulik kepada cukup. Maka makna cukup ini tidak beranak dan tidak diperanakan. Qul huwallahu ahad Allahu syamad lam yalid wa lam yulad. Yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Sampai di sini. Rabbuka, orang artikan Tuhanmu. Di mana Tuhanmu? Ternyata tahu sadar nih. Maka dengan tahu itulah. Kalau ini kan kalimat pengantar aja, hatta. Jadi kita garis dua lagi sini. Nah, ini cara memahami Al-Quran dengan ilmu huruf. Sehingga ini adalah mengenal diri. Tuh. Di sini mengenal Tuhan. Nah, tuh mengenal Tuhan. Jadi ayat itu kalau ada petunjuknya nyata. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu banyak ulama yang mengatakan ini hadis qudsi. Sementara ulama yang lain mengatakan itu perkataan ulama, bukan hadis. Tapi setelah Al-Quran kita bedah, petunjuk informasi Allah sampaikan pun dengan ilmu huruf itu dulu. Kenali diri juga dahulu sekalinya. Inilah yang disebut dengan hadis qudsi langsung. Allah menginformasikan melalui huruf-hurufnya. Nah sekarang nih, begitu kita mempersaksikan diri kita, alam semesta dan permasalahannya ternyata adalah daripada roh. Ketika daripada roh, maka leburlah diri kita yang ada sampai ke sini. Sampai ke situ. Begitu kenal dengan Tuhan, mana bahasanya? Hatta yatiyakal yakin. Sekarang mana diri kita? Kalau sudah kita sampai ke langkah ini, mana diri kita? Kada ada lagi. Berarti disebut dengan matilah diri kita. Itu maksudnya. Maka perintahnya, kalau di sini perintahnya sholat, maka di sini perintahnya ini dulu syaratnya. Saksikan dulu diri. Nah, ini meyakinkan diri. Bagaimana aja cara mematikan diri ini? Saksikan diri kita. Saksikan dahulu diri kita, benar-benar dulu kita saksikan. Karena kita ini sudah membahas bagaimana proses kejadian diri kita dan dari mana asalnya. Kan mudah jadinya kita mengenal. Maka dari sini perintahnya hatta sampai yatiyakal yakin ini menunjukkan bahwasanya ini bahwa diri kita mati.
Tuh. Maka keterangannya sembahlah itu hasilnya mematikan diri. Bila kita masih ada pada mengetahui Tuhan, kayak apa aja. Nah, lalu bagaimana? Kalau kita lanjutkan dengan hatta. Hatta itu adalah hingga, sampai ya. Padahal kalau kita pecah ha itu adalah hayat. Nah, begitu kita sampai ke sini, ternyata kulit, daging dan seluruhnya pian jua semuaan. Nah, begitu pian jua sabarataan, kata-kata hatta kita keluarkan ha, ta dan ya. Ternyata aku adalah tanda nih yang disebut dengan hayat, huruf haknya. Kan kenapa? Karena nih, ternyata aku adalah tanda. Inilah pengakuan yang disebut dengan pertaubatan. Hatta ya ini adalah menerima. Nah, terbuka, mengakui. Sudah tahu Tuhan. Ternyata aku ini kada hidup. Ternyata aku ini ada tanda. Karena kita sama bayangan orang yang di dalam cermin. Nah, sama. Tuh mati diri kita sudah. Kada ada lagi diri kita. Hatta. Nih, kada ada bantahan. Ya di huruf ya ulang, maka ya ini bertitik. Di sini kada bertitik, tapi di sini bertitik. Karena ya di sini adalah pelengkap. Maka ya di sini tahalak diakhiri dengan huruf alif, maka ini menentukan ya di sini adalah, kalau diartikan ya dia kalah sampai menerima. Apa yang diterima? Menerimalah kita bahwa kita tuh ada. Begitu sampai di sini kita, ternyata semuaan roh juga. Menerimalah kita dipadahkan itu. Begitu diinformasikan. Bila kita menolak mati, ya diakalnya ini terbentahkan jadinya. Maka perintah di sini terima, ya diakal. Yakin nih, ambil. Nih, ya pulang ke sini dan kembali pulang ke sini. Yakin dalam kekuasaannya. Ambil di sini aja. Nah, dalam kekuasaan. Habis sudah dalam bahwa kita itu roh inya juga, berarti kita berada dalam kekuasaannya. Pendek sekali. Dari inilah dasar awal-awal sebelum kita melakukan rukun Islam, sebelum melakukan rukun iman, ini dahulu yang kita pahami. Kita belajar rukun Islam, sholat, puasa, zakat dan haji. Tapi ini perintah dasarnya ini dahulu, ini bukan dua. Mati, yakin karena diri kita sudah mati. Kalau sementara orang ahli Quran terjemah lain menerjemahkan sholatlah, sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin mati. Artinya kamu meyakini kecuali mati hanya ambil sembahyang. Ya kan? Kecuali mati apa? Kalau kita ada, matikan dulu dirimu hanya sembahyang. Yakini dulu bahwa engkau itu mati, tidak ada lagi hanya sholat kita. Nah, bilanya syariat, sholatlah kamu sampai mati. Pokoknya kada boleh ambil sembahyang kecuali mati. Syariat. Tapi kalau kita ke dalamnya, kita bermakrifat, matikan dirimu hanya takbir Allahu Akbar. Sehingga di dalam takbir itu tidak ada lagi sesembahan, tidak ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Tuh, itu maksudnya. Jadi tip, karena banyaknya sembahyang ini kan mencari khusyuk. Tuh di dalam Al-Quran pun dijelaskan, sesungguhnya kata Allah khusyuk itu sangat berat. Ngalih ya Tuhan, untuk khusyuk sembahyang itu ngalih. Ya, paling sulit karena dunia ini selalu mengganggu. Siapa di dunia yang mengganggu itu? Nah, ini berkenaan dengan apa yang sudah kita jelaskan di bab haji. Coba kalau membuka di bab haji, ada yang disebut nafar awal, nafar sani. Kan itu yang mengganggu. Karena 3 malam bermalam, ya kan?
Mabitnya 3 malam. Kalau orang haji itu malam pertama anggap aja kita bermalam. Nih, 9 Zulhijjah berada di situ tanggal 10, 11, 12. Ya kan? Bermalam kita situ. Apa? Nih, nafar awal, nafar sani. Pertama nih, apa yang kita buang? Satu dulu. Satu tugu, ya kan? Yang disebut dengan ulah. Nah, satu tugu ini melempar 7 biji. 2, 7 biji. 3, akabah 7 biji. 7, 7, 7. Jumlahnya berarti 21. Kemudian bermalam pulang, ya kan? Sama pulang rumusnya. Itu sama 7 biji pulang. 7 biji pulang. Nah, jumlahnya 21. Kemudian bermalam yang ketiga, terakhir. 3 malam apa 4 malam? Situ kita tanya. Ingatlah haji. 21. Berapa total keseluruhan yang kita lempar? Ya, kalau ini 4 malam tambah 21 berarti apa? 74 lemparan. Tapi catatannya adalah bermalam 3 malam. Itu hasilnya 63. Berakhir di angka 663. Nah, nih bagaimana kita mengambil 3, 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ke sini 3, ke bawah 3. Ini rahasia diri. Jumlahnya 9. Ya kan, 63 jumlahnya 9. Bila jumlahnya 9, Anda ke sini tulisannya. Tuh. Kenapa dikatakan mandi syariat? Pensucian, pembersihan. Bila kita berhasil nih melontar jumrah yang disebut dengan di sini adalah ula, usta dan akabah. Ya loh, ula, usta dan akabah. Kata-kata ula berarti di sini kita tulis iblis. Di sini adalah syaitan. Di sini adalah jin. Ini sama bawah. Nah, kita penandui pang di diri kita. Ini rumus mandi 9. Memang segera pas mandi 9-nya. Kalau melontar jumrah apa bacaannya? Bismillahi Allahu Akbar. Maka perintahnya Bismillahi Allahu Akbar itu saksikan dulu diri yang dimandiin, saksikan diri kita yang memandiin. Bila kita mandi seorang, saksikan diri kita Bismillahi. Bila Allahu Akbar membesarkan nama Tuhanmu, berarti kita lenyap. Sama di rumusnya wa'bud rabbuka. Nah, turun nih. Yang mana bahu kiri, bahu kanan, dan kepala di antara yang 3? Mana kira-kira? Iblis, syaitan, jin. Ada bahu kanan, bahu kiri, dan kepala. Ada kepala, bahu kanan, dan bahu kiri. Di mana 63? Bila mandi, pinatu bakal. Yang mana kira-kira? Bahu kiri. Yang mana bahu kiri? Pinatu ya bang. Kalau mandi mau mulai daripada bahu
bahu kanan. Maka bahu kanan nih disebut dengan iblis. Jadi di sini bahu kanan. Ini bahu kiri, ini kepala. Nah, kena tulah bilang mahir mandi itu. Jadi kita bongkar nih. Nggak tahu, kubui aja, kubui bagian bahu kanan akan dibuang. Mau buang apa kita? Kada tahu. Karena melontar itu jelas. Melontar gula halus dia. Dibedahi. Ini adalah tugu ular. Disinilah iblis bersarang. Ini tugu lambangnya iblis. Ambil batu 7 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Membersihkan diri kita daripada bisikan iblis. Kalau kaki kiri adalah syaitan. Makanya aja gawiannya mangiri terus. Bila kiri itu berarti kada baik, ya kan? Apa nama ada baik? Ini pekerjaannya disebut dengan syaitan. Sebenarnya ini nanti kita bahas khusus. Ini kayaknya memang harus dibongkar habis nih cara mandi 9 dan ayat-ayatnya. Karena ini beberapa hari ini banyak luar biasa ini manusia di muka bumi ini sudah kalah lawan jin. Luar biasa nih. Kayaknya harus kita mungkin kita akan bahas satu kajian yang membahas cara mandi 9 dan ayat-ayat di dalam guyurannya, termasuk ini bidangnya, atau kita ambil yang umum nantinya khusus untuk ayat-ayat yang berkenaan dengan iblis, berkenaan dengan syaitan, berkenaan dengan jin. Beda ayatnya, kadang sama. Nah sekarang mandi 9 dimulai dari mana? Ada yang menanyakan kepala pada hulu. Bujur ya Quran, biasa kepala pada hulu. Itu mandi untuk nyawanya yang sudah kada ada lagi, disebut dengan mandi mayat. Ini nang hidup. Nang hidup itu kan apa kada dari kepala. Tuh. Bersih mulai dari hal yang terkecil dahulu. Ya, ini ya. Orang ini pemikirannya bagus saja padahal cumanya kada tahan aja. Siapa yang maulah kada tahan? Nah, pergaulan. Pergaulan itulah yang disebut dengan iblis, dengan syaitan. Itu sebutannya. Orang ini pergaulannya artinya karena ada bayi, berarti bisikan. Sehingga kelakuannya tahu mau 4 juga. Nah, bahu kanan pola kubui. Karena pikirannya kada baik, gawiannya kada baik, jiwanya pun ikut dengan kepala. Jadi bagaimana angka-angka ini bisa ada? Ya, tahu atau rumusnya sudah? Kenapa disebut mandi 9? Jumlahnya dari 63, umur nur, atau yang disebut dengan umur Nabi berapa? Rahasia di balik mandi 9 itu dari angka-angkanya pun coba ya. 7 21 21 21. Kita buktikan. Kalau inya mandi ya, manusia yang hidup 3 kali, ulang-ulang 3 kali, ulang 3 kali. Berapa jumlahnya? 9. Berapa? 9 tambah 9 tambah 9 berapa? 7. Jumlahnya adalah nih, orang mandi 9 jumlahnya adalah 2. Tuh, mandi 9 27 buyuran.
2 tambah 7. Tuh. 2 ini siapa? 2 nih, angka 2 ini siapa? Ini nah angka 2 nya. Tuh, angka 2 ada nih. Baca. Nih 7. Alif dan lam. Ilah. Kadang la ilaha illallah. 2 ini artinya mempersaksikan. Jadi kalau ini kenapa malam hari ini kita buka, karena berkenaan dengan mempersaksikannya. Kebanyakan kita ini panjang bayang, tahajud kadang ketinggalan, ya kan? Duha sudahnya. Kenapa ya cangkah sampai yang duha supaya lancar aja rezeki itu Pak. Karena sampai yang duha merencanakan rezeki aja. Ujar Tuhan ini rencana duitnya aja nang diingat nyelang aku kada. Gancang man gawe sampai yang duha. Menggawe tahajud Bang apa supaya derajat diangkat ya. Himong diangkat derajat. Nang dahulu pakai mio, waya ini pakai emek bah. Derajat diangkat ya. Cangkah gawe tahajud. Itu istiqomah jadinya. Ya. Sembahyang apa? Ternyata kadang mempersaksikan, ternyata Tuhan sudah menginformasikan di ayat 99. Al-Hijr diletakkan Tuhan. Kenapa Allah letakkan pada surah Al-Hijr? Rumusnya ha dan jim itu adalah kalau sudah jim itu sempurna. Itu garisnya letakkan lagi situ. Letakkan lagi di ayat 99. Jadi ini kita angkat mukadimah dulu lah. Kita khusus kita 99 kayaknya perlu nih. Karena sangat banyak sekarang nih dunia jin ini sudah mengharu alam semesta ini. Memang serumahan sudah karena sudah depresi aja. Jadi penting ini mengamalkan seorang harus bisa mandi seberataan ini harus. Karena kita jelaskan ayat-ayatnya, mungkin kita olah konsep mandi sambil mengguyur dengan ayatnya. Saat mengguyurnya pun harus letaknya. Jadi mukadimahnya dasar kenapa ada perintah mandi sebihan atau yang disebut dengan witir, kan? Ini witir habis sudah. Bila sebenarnya mau habis sudah witir. Karena ini semua kalau habis, ya. 27 artinya dari angka-angka sebenarnya bukan 27, 2 dan 7. Angka itu 2 tuh pas berpisah. 2 itu menceritakan persaksian dahulu, 7 itu bersih. Bila sudah 2 ini sukses saat mempersaksikan, maka 7 itu hadir adalah menyatakan kebersihannya. Nah, ini pinandui bilainya ngamuboy bahu kiri dahulu. Ketika gayung menyentuh air, hendak diperanaka boleh. Atau langsung ya Rahman. Bila gayung tas atuh banyu. Ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masyir, hanya angkat. Nah, bila sudah dimiringkan gayung gugur ke bahu, gugur akan hurufnya. Huruf apa yang digugurkan? Nah, yang cari ayatnya kita. Apa gerang nih tujuan mandinya apa? Tujuan mandi harus tahu. Satu guyuran yang pertama adalah nih pembersihan dahulu. Kalau mau langsung isi. Yang pertama bak dahulu, yang kedua tak, yang terakhir adalah nun. Saksikan dahulu. Jadi guyuran pertama, guyuran kedua, guyuran ketiga. Tuh urusannya. Bahu kiri, bahu kanan, kepala ini dulu. Pertama persaksian, yang kedua penyerahan, yang ketiga pengembalian. Setelah itu persaksikan pulang. Yang pertama apa yang disaksikan? Dirinya
Nih, nang mandi pertama. Nang kedua mempersaksikan dirinya adalah daripada roh. Yang ketiga saksikan bahwa roh itu sudah bersaksi. No. Habis sudah. Ya kan? Sama. Bahu kiri, bahu kanan, dan kepala. Sama. 3 kali sama. Kemudian kalau ayat sukses nanti caranya dulu. Kemudian ulang-ulang, mulai bahu kiri, ulang. Apa yang disaksikan? Masalahnya. Masalahnya apa nih? Saksikan, kembalikanlah semua permasalahan itu ada huruf dan suara dari mana? Nah, bulik ada hantar dulu masalahnya. Bila sudah masalahnya bulik, nah penyerahan. Oh ternyata masalah itu adalah ini juga, yang menyerahkan ini juga, yang menerima ini juga, habis kisah. Nah, dihantar sama, ulang ke bahu kanan, lanjut ke kepala, habis. Ulang-ulang, bahu kiri pulang, bahu kanan pulang. Ulang-ulang. Selanjutnya, pulang, persaksikan. Apa persaksiannya? Hasil. Kalau orang derek, hasilnya ini anak sembuh. Jangan kena sembuhnya karena mandi tadi, karena bajunya kita guyur tadi, karena kita tadi yang tukang mandi yang menyembuhkan. Tuh, inilah kata almarhum guru. Akhirnya budaya yang kita gunakan antara kesyirikan sama persis setipis kulit selaput telur. Kita itu begitu memandikan, kita berharap sembuh, seolah-olah kita yang menyembuhkan. Nah, persaksikan pulang di sini. Tujuan akhirnya. Bila sudah tujuan akhirnya serahkan pulang sini. Nah, inya pulang ke sini. Inilah. Jadi kita akan buat nih, karena ini kebanyakan sudah nih. Kayaknya memang harus kita amalkan mandi 9, karena dasarnya pun ternyata di bab haji ini adalah melontar nang 3 ini penyebab. Jadi mulai dari mana kalau mandi? Kanan, kiri, dan kepala. Jadi di bahu kanan itulah sarangnya iblis. Tuh. Makanya kalau orang kerasukan itu bahu kiri dan bahu kanan itu mahamuk aja gitu ya. Tapi bila hendak mencari, ambil bagian tengah lurus ke bawah, ambil bagian tengah lurus ke bawah, bagian belakangnya di sekitar situ aja sarangnya. Sarang siapa nih? Sarang jin nih, bagian kepala lurus ke bawah. Cek ya. Kadang-kadang bagian kepala sampai di kendeng, sampai tarik ke bawah sampai belakang ya juga hahar ya bagian tulang-tulangnya di situ. Ya situ aja. Kalau ke bahu kanan dan ke bahu kiri itu mahamuk aja, sasarannya aja. Kenapa nih? Nih yang merasa kamu. Jadi ini masuk ke dalam sarang, ke dalam tubuh, ya kan? Kayaknya akan merusak persendian bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kanan ini yang Mbak menangis, Mbak ketawa seorangan. Kalau bagian kiri ini yang pahamuk aja gawian. Jadi rasoknya bertiga. Mandi itu ini. Lalu apa? Mandi sebenarnya bisa kita gunakan pakai napas. Kadang-kadang dikubui pakai napas. Nah, nanti pelaksanaan mandi 9 ini banyak caranya, yaitu menggunakan media air wudhu, ya kan? Bisa air, misalnya air kelapa, itu diberikan. Itu mungkin tergantung tujuan, sebab dan masalah. Tapi kalau paling umum kita ambil dengan air wudhu. Inilah sebuah ayat yang berhubungan bahwasanya ketika kita di dalam kekuasaannya, apa saja yang mengganjalnya manusia itu di dalam sembahyangnya kada mau khusyuk nih. Karena kesempurnaan diri itu jamarat, melontar, jumrah, ular, wusta, dan akabah. Nah sekarang kita rasakan diri kita nih, adakah masih 3 orang nih? Nah ini kita sebut 3 orang adanya, padahal sih ikut aja orangnya nih.
So, orangnya saya ikutin aja. Nih, nah. Anggap aja jinnya duduk santai. Ya, binatang bakal kuat. Tuh, yang menunjuk nih. Syaitannya ini juga orangnya, sifatnya. Tapi akan berubah. Ini kan bosnya nih. Bila gayanya kada baik, berubah disebut dengan syaitan. Bila gayanya kata juga bisik, disebut dengan iblis. Sifat daripada jin. Di kelemahan manusia itu, kenapa? Karena masih persaksiannya. Jangan persaksian itu hanya dipakai ketika dalam ibadah. Kalian makan, minum, saksikan diri kita, saksikan yang kita makan, saksikan setelah apa yang kita makan itu apa hasilnya, apa itu sebenarnya. Kembalilah, bila kembali kepada dia, kita harusnya kada menyebut dia lah, karena bila menyebut dia tak dua masih cuma pendengaran pengajian ke sahabat kita harus satu kita. Nah, ini kehidupan keseharian ini babnya. Nah, kayak apa aja gaya kita. Jangan menghadang sembahyang. Hadang sembahyang hanya sadar dengan diri, hanya itu mahayal kan masih. Bila sudah mengerti dengan ilmu ini, terapkan dalam kehidupan keseharian, beribadah mudah jadinya. Nah, maka ketika kalau ini sudah kita pahami, kita jalankan, mandi 9 ini ketika ini jangan apa sudah. Mandi 9 ini orang yang kada kawak mengenal dengan dirinya, karena terhijab. Ini hanya di permasalahan. Jadi sebuah ayat ini banyak yang berkenaan pada rumus ayatnya ini nih gimana? Nah, ini angka-angka seperti ini. Di Quran surah keberapa ini menggunakan ayat, penomoran ayat, cari ayatnya. Ayat khusus pembersihan, ayat persaksian. Nih, bila sudah angka 1 berarti sudah alif bulik ke asal. Jadi menunjukkan kepada ayat-ayatnya. Nah, inilah kilasan aja. Khusus lah, jangan tak campur. Kalau bab mandi 9 kita khusus kita. Jadi satu video itu, satu rekaman itu tutorial atau cara mandi 9 khusus itu berkenaan dengan mandi 9 ini. Malam hari ini kerujukannya adalah karena Al-Hijr ayat 99 berkenaan dengan surah ini. Maka muncullah apa yang menjadi hijab, yang menjadi dinding bagi kita selama ini. Kalau sulit juga untuk memahami hal-hal seperti ini, maka lakukan ini dahulu, pembersihan diri. Banyakkan mabit ya, bermalam dahulu. Bila disuruh mabit bermalam dahulu, bermalam kayaknya siangnya hanya membuat. Karena siang itu berkenaan dengan roh, gangguan jiwanya itu kan siang nih, roh. Jadi malam itu dia merenung nih, tafakur. Malam itu berpikir siang membuang, mabitnya kita disebut. Nah, ini mungkin sedikit kita uraikan. Insya Allah kita akan buka, mungkin nanti kita akan ulas konsep sedikit. Tata cara mandi 9. Kalau hanya di konsep tanpa penjelasan akan sulit, karena ada kita menjelaskan mandi 9 bahu kanan dahulu, bahu kiri hanya kepala, ada yang protes ya kan, kenapa aja kada sama dengan yang di video dari almarhum guru sekumpul. Jangan abang guru sekumpul itu karena salah, bujur aja itu gak mandi mayat. Nah situ, jadi kita akan jelaskan ini amalan mandi orang yang masih hidup. Amon kepala dahulu langsung nang dana dibuangi nih ya, langsung kepala bagian dahulu berarti mematikan seluruh jiwa kita. Ulu sungai lari bahasa Jawa, lari jiwa lah, kada ingat itu. Nah, jadi itu sedikit tentang bagaimana cara atau tips kita sembahyang itu, atau hidup yang hanya sembahyang aja bang nang lebur.
Nah kesehariannya nah rahatan bagawi kah apa aja yang digawe mati kah apa aja digawe bisakah lebur diri kita nah bisakah mati jika hendak minum nah jangan diminum dahulu pandang diri kita leburkan diri kita pandang banyu siapa tuh banyu yakin nah jadi bila sudah yakin bila aku mengikuti banyu ini lain aku kisahnya nih kan kisahnya dahulu karena saya yakin kamu sudah tahu ranaya juga lihat di banyu ambil banyu minum sudah kadang tahu sudah kan itu maksudnya cuma kalau di dalam kajian kita keluar bahasa nah maka bahasa yakin oh ini banyu apa dari mana bagaimana oh tahu diminum hilang haus bukan banyu yang menghilangkan haus tahu sudah kita hanya laksanakan minum tapi kita bahayanya bila ada lebur akhirnya menuduh banyu ini menghilangkan haus tuh itu yang celakanya kita cinta maksudnya. Mungkin itu yang bisa kita uraikan di malam hari ini. Kita tutup dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.